Sebelum membahas soalnya, silakan perhatikan hal berikut. Ya. Pertama adalah bahwa ada dua jenis soal, yaitu soal pilihan majemuk yang diletakkan di emas dengan pilihan jawaban yang benar disajikan pada akhir berkas soal. Yang kedua, soal-soal UTS terdahulu secara lengkap disajikan pada video ini. Baik, kita kerjakan jawabannya. Soal nomor 1. Silakan pause videonya untuk mencerna soal beserta pertanyaan-pertanyaannya. Ini merupakan soal sederhana tentang probabilitas, yaitu probabilitas peristiwa tunggal tidak mendapat tawaran kerja dari proses wawancara. Begini jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas tidak mendapat tawaran kerja setelah 3 proses wawancara. Ini adalah peristiwa tidak mendapat tawaran, dan tidak mendapat tawaran kerja. 3 peristiwa yang independen. Kita akan memerlukan data probabilitas tidak mendapatkan tawaran. Karena ketiganya bersifat independen, kita akan menggunakan aturan khusus perkalian. Sehingga probabilitasnya akan dikalikan demikian ini. Dengan probabilitas tidak mendapat tawaran kerja adalah sebesar 0,93 karena probabilitas mendapat tawaran adalah 0,07 ya. Sehingga perkaliannya adalah demikian ini. Maka probabilitasnya adalah sebesar 0,8044. Kita teruskan. Pertanyaan B. Begini jawabannya. Yang ditanyakan adalah probabilitas sekurang-kurangnya 1 tawaran kerja dalam 3 bulan dengan 3 wawancara per bulan. Berapa sajakah untuk sekurang-kurangnya 1 itu? Berapa batas atas dari sekurang-kurangnya 1? Mendapat minimal 1 tawaran kerja adalah komplement dari 0 tawaran kerja. Sehingga kita mempunyai persamaan probabilitas yang demikian ini. Dengan probabilitas 0 tawaran kerja selama 3 bulan adalah demikian, yaitu sebesar 0,5204. Maka probabilitas mendapat minimal 1 tawaran kerja adalah seperti ini, yaitu besarnya adalah 0,4796. Pertanyaan C adalah demikian. Maka jawabannya adalah yang ditanyakan adalah probabilitas mendapat tawaran kerja pada wawancara ketiga dan kelima dari 5 wawancara berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa ditawari atau tidak ditawari kerja lintas wawancara bersifat independen. Adapun urutan peristiwanya adalah demikian ini. Dengan probabilitas tolak 0,93 dan terima sebesar 0,07. Maka probabilitasnya dapat dinyatakan demikian. Ya, sehingga disimpulkan bahwa probabilitasnya adalah sebesar 0,0039. Kita teruskan. Ini nomor 2. Dari soal dapat dipahami bahwa ada 2 variabel pelanggan, yaitu status dan selera. Untuk status sebutlah M untuk mahasiswa dan komplemennya adalah bukan M. Untuk selera sebutlah V untuk memesan makanan vegetarian dan komplemennya tentu saja adalah bukan V. Dari soal diketahui bahwa probabilitas V dan M yang demikian ini. Sehingga dengan azas komplementaritas didapatkan yang seperti ini. Selain itu diketahui dari soal bahwa probabilitas mahasiswa yang memesan makanan vegetarian adalah 0,25.
Jadi ruang sampelnya adalah M. Itu sebabnya persyaratannya adalah M. Pertanyaan A. Probabilitas M dan V. Sesuai kaidah umum perkalian dapat dinyatakan yang seperti ini. Masukkan nilai-nilai yang sesuai ini sehingga bisa didapatkan nilainya adalah sebesar 0,125. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan B. Begini jawabannya. Yang ditanyakan adalah probabilitas pelanggannya adalah mahasiswa dengan syarat bahwa yang bersangkutan memesan makanan vegetarian. Formula yang diperlukan adalah yang demikian ini. Dengan data yang diperlukan mestinya jadinya adalah ini. Sehingga bisa diperoleh jawabannya yaitu 0,3571. Pertanyaan C. Baik, jadi begini jawabannya. Yang ditanyakan adalah probabilitas bahwa pelanggannya tidak memesan makanan vegetarian maupun bukan mahasiswa. Jadi, pernyataannya adalah demikian ini. Probabilitas irisan dari dua subvariabel yang berasal dari variabel besar status dan selera. Untuk situasi dua kelompok variabel, yaitu status berupa mahasiswa dan bukan mahasiswa, serta selera berupa memesan makanan vegetarian dan bukan vegetarian, akan memudahkan bila disajikan dalam bentuk tabel. Mula-mula kita isikan yang informasinya sudah tersedia, yaitu demikian ini. Ya. Mudah melengkapinya, yaitu mula-mula isikan ini, yaitu 0,35 dikurangi 0,125. Kemudian ini sebagai 0,5 dikurangi 0,225. Dan akhirnya ini sebagai 0,5 dikurangi 0,125. Ya. Silakan mencoba dengan urutan yang berbeda. Nah, carilah nilai yang dibutuhkan menjawab soal. Mestinya probabilitas irisan ada di tabel tersebut. Ya, irisan bukan M dan bukan V ada di kanan bawah. Jadi, probabilitasnya adalah 0,275. Baik, kita lanjutkan. Baik, pertanyaan D. Jadi, begini jawabnya. Yang ditanyakan adalah apakah V dan M bersifat mutually eksklusif. Mutually eksklusif berarti tidak mempunyai irisan. Sedangkan berdasarkan tabel terlihat bahwa mereka beririsan. Jadi V dan M tidak mutually eksklusif. Pertanyaan E. Begini jawaban pertanyaan E. Yang ditanyakan adalah apakah V dan M bersifat collectively exhaustive. Implikasi dari collectively exhaustive adalah bahwa mereka membentuk ruang sampel karena meliputi seluruh kemungkinan hasil. Dari tabel terlihat bahwa mereka tidak dalam deretan atau baris atau deretan kolom yang membentuk ruang sampel. Maka V dan M tidak collectively exhaustive. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ini soal nomor 3. Dan inilah pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan pause videonya untuk membuat catatan atas soalnya karena saya akan berganti lembaran. Ini pertanyaan A sampai dengan D.
Kemudian saya sajikan tabel kontingensi tadi berupa tabel probabilitas yang demikian ini. Semua frekuensi direlatifkan terhadap 800. Pertanyaan-pertanyaannya meminta jawaban verbal kalimat pendek. Ini jawabannya. Jawaban A, contoh untuk sebuah peristiwa sederhana adalah bermain 9 hole atau bermain di akhir pekan. Jawaban B, contoh untuk sebuah joint event adalah bermain 9 hole pada akhir pekan. Jawaban C, contoh untuk komplement peristiwa bermain di akhir pekan adalah bermain di hari kerja. Jawaban D, mengapa bermain 9 hole dan bermain di hari kerja adalah joint event? Jawabannya adalah karena ada irisan dari keduanya. Silahkan lihat di tabel nilai 0,3375 adalah irisan dari mereka. Jawaban pertanyaan E. Yang pertama, probabilitas bermain 18 hole adalah sebesar 0,5800. Angka 18 adalah peristiwa bermain 18 hole. Yang kedua, probabilitas bermain pada hari kerja. Di tabel bisa kita lihat itu adalah sebesar 0,6150. Huruf HK adalah peristiwa bermain pada hari kerja. Yang ketiga, probabilitas bermain 9 hole atau bermain pada suatu hari kerja dapat dinyatakan dengan formula kaidah umum penjumlahan yang demikian ini. Masukkan nilai-nilai yang dibutuhkan formula yang sudah tersedia di tabel seperti ini sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,6975. Kita teruskan ke pertanyaan F. Ini pertanyaan F. Disajikan tabel probabilitasnya tadi dan ini jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah bila sudah diketahui seorang bermain di hari kerja, berapa probabilitasnya yang bersangkutan bermain 9 hole? Jadi, ruang sampelnya adalah terbatas bermain di hari kerja. Dinyatakan dengan simbol berikut ini. Ya. Formula yang diperlukan yang sesuai adalah demikian ini. Data yang dibutuhkan sudah tersedia pada tabel tadi, sehingga masukkan menjadi demikian. Sehingga diperoleh hasil probabilitasnya adalah 0,5488. Baik, kita teruskan.